Halo adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Nah, adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mata pelajaran IPAS kelas 6 SD Kurikulum Merdeka. Pada bab 2, cerita tentang Indonesia kita masuk pada topik B, macam-macam perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, kita akan lanjut lagi pembelajaran kita pada topik B, macam-macam perlawanan. Ada beberapa pertanyaan esensial. Yang pertama, bagaimana perjuangan para pahlawan dalam mengusir penjajah? Kedua, perang apa yang terjadi di daerah kalian saat terjadi penjajahan? Ketiga, apa manfaat mempelajari cerita sejarah perlawanan terhadap para penjajah? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan bisa kalian jawab setelah kita membahas topik B, macam-macam perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Nah, kenapa bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajah? Tentu saja, karena bangsa Indonesia mengalami penderitaan yang berkepanjangan akibat dari penjajahan yang terjadi. Penderitaan berkesinambungan bangsa Indonesia. Penjajahan di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1500-an, di mana Indonesia mengalami penjajahan dari bangsa Belanda kurang lebih 350 tahun. Setelah Belanda kalah dari Jepang, Indonesia dijajah bangsa Jepang kurang lebih 3,5 tahun. Pada mulanya, Jepang datang ke Indonesia untuk mencari bahan-bahan keperluan perang. Kehadiran bangsa Jepang mendapat simpati dari bangsa Indonesia yang sudah membenci bangsa Belanda. Bangsa Indonesia pun menaruh simpati dan sangat percaya pada bangsa Jepang. Namun, kepercayaan itu hanya bertahan beberapa saat karena Jepang berubah perangainya. Jepang yang awal terlihat baik ternyata menjadi sangat kejam dan rakus melebihi penjajah sebelumnya. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang, yaitu Jepang merampas hasil pertanian rakyat Indonesia untuk persediaan makanan pasukan Jepang. Akibatnya, rakyat Indonesia kelaparan, kekurangan gizi, dan terserang penyakit yang menyebabkan ribuan rakyat meninggal. Selain itu, pemerintah Jepang menyegel media massa untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap pemberitaan serta memanfaatkan tenaga rakyat Indonesia, khususnya pemuda, untuk membangun sarana perang. Seperti jalan raya, bandar udara, benteng, dan lain sebagainya. Tenaga muda tersebut diperas secara berlebihan yang tidak diimbangi dengan pemberian makan dan tempat tinggal yang layak sehingga banyak korban jiwa. Di sisi lain, tidak ada jaminan keamanan dari serangan tentara sekutu yang bisa menyerang sewaktu-waktu. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Jepang bukanlah angin segar untuk mencapai kemerdekaan seperti yang dijanjikan, melainkan penjajah yang lebih kejam, tidak manusiawi, dan patut untuk dilawan. Nah, adik-adik, peperangan merupakan salah satu cara yang ditempuh bangsa Indonesia untuk terbebas dari penjajah. Perang yang terjadi di Indonesia untuk melawan penjajah terjadi hampir di semua pulau. Misalnya Perang Maluku, Perang Diponegoro, Perang Paderi, Perang Banjarmasin, Perang Aceh, dan masih banyak lagi. Peperangan yang dilakukan rakyat Indonesia tidak terlepas dari sosok pemimpin dan tokoh yang memberanikan diri untuk menjadi pemimpin melawan kekejaman penjajah. Yuk kita pelajari bersama mengenai perlawanan terhadap para penjajah. Nah, adik-adik, mari kita lakukan bersama, yaitu mengenal perlawanan terhadap penjajah. Nah, berkumpullah dengan kelompok yang sudah disepakati
Perhatikan instruksi berikut sebelum melakukan kegiatan kelompok. 1. Pilihlah salah satu dari dua teks di bawah ini. Baca dan pelajari teks tersebut. 3. Diskusikan dalam kelompok pertanyaan untuk masing-masing teks. Tulis hasil diskusi di buku tugas. 4. Selanjutnya, guru kalian akan memasangkan kelompok dengan topik yang berbeda. 5. Bertukarlah cerita antar kelompok mengenai teks yang kalian baca dan hasil diskusi yang telah dilakukan sebelumnya. 6. Sampaikan cerita dengan jelas, simak, dan gali informasi saat kelompok lain yang bercerita. Nah, untuk diskusinya kira-kira gambarannya seperti ini adik-adik. Perang di Ponorogo bercerita tentang titik-titik. Dari kisah Perang di Ponorogo kita bisa belajar titik-titik. Bagaimana strategi Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda? Siapa yang menang pada kisah Perang di Ponorogo? Nah, adik-adik, kita akan masuki perang yang pertama, yaitu Perang Jawa atau Perjuangan Pangeran Diponegoro. Perang Jawa atau Perjuangan Pangeran Diponegoro. Memasuki abad ke-19, keadaan di Jawa, khususnya di Surakarta dan Yogyakarta, semakin memprihatinkan. Intervensi pemerintah Belanda melahirkan konflik baru di lingkungan kerajaan. Mereka berani memunculkan budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara, seperti minum minuman keras. Belanda juga membuat kebijakan baru dengan menaikkan pajak, serta berani memasang patok-patok pembuatan jalan di atas tanah leluhur Kesultanan Jogja. Hal tersebut menyebabkan Pangeran Diponegoro sangat marah dan menyatakan perang dibantu pasukan kerajaan. Saat perang, Pangeran Diponegoro menerapkan teknik gerilya dengan cara menyerang secara tiba-tiba dan memutus jalur pengiriman makanan bagi pasukan Belanda. Hal ini membuat Belanda mengalami banyak kekalahan saat menghadapi pasukan Pangeran Diponegoro. Untuk mengatasinya, Belanda di bawah pimpinan Jenderal de Kock memanggil bala bantuan tentara Belanda dari wilayah Sumatera, Sulawesi, dan merekrut tentara yang didatangkan dari Afrika dan Pantai Gading untuk menambah jumlah tentara. Selain itu, sang jenderal juga menerapkan strategi baru yang dikenal dengan benteng stelsel, yakni membangun banyak benteng untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Hal ini membuat pasukan Diponegoro terdesak dan mengalami banyak kekalahan, sehingga terpaksa berunding dengan Belanda. Saat datang ke tempat perundingan, Belanda berbuat licik dengan menangkap Pangeran Diponegoro dan mengasingkannya ke Makassar, Sulawesi Selatan, sampai beliau meninggal di pengasingan pada tahun 1855. Perang Diponegoro atau dikenal dengan Perang Jawa dimasukkan dalam The Great War oleh orang Eropa karena berhasil membuat Belanda sampai mengerahkan 50.000 tentara. Belanda mengalami banyak kerugian sehingga memunculkan ide Counterstelsel untuk mengganti kerugian dari perang ini. Nah, adik-adik, adapun beberapa pertanyaan diskusinya yaitu yang pertama, bagaimana strategi Pangeran Diponegoro dalam melawan pasukan Belanda? Tentu saja Pangeran Diponegoro menggunakan teknik perang gerilya. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap Belanda saat melakukan perundingan dengan Pangeran Diponegoro? Belanda bersikap licik dengan menculik Pangeran Diponegoro dan diasingkan ke Makassar. 3. Apa yang menjadi Perang Jawa termasuk The Great War atau perang yang besar menurut orang Eropa? Karena orang Belanda sampai harus mengerahkan 50.000 pasukan. Kemudian yang pertanyaan yang keempat, apa manfaat yang bisa diambil dari kejadian di atas? Nah, kamu bisa menjawabnya bervariasi. Yang selanjutnya adalah Perang Paderi, perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Perang Paderi terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Perang tersebut bermula dari pertentangan antar kaum adat dengan kaum agama atau kaum Paderi terkait praktik keagamaan yang menimbulkan peperangan.
Oleh karena kaum adat mengalami kekalahan dalam perang dan terdesak, akhirnya kaum adat meminta bantuan tentara Belanda yang ada di wilayah itu. Sebagai imbalannya, Belanda memanfaatkan kesempatan itu dengan menginginkan wilayah Minangkabau menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Pada peperangan ini, kaum Paderi dipimpin oleh Datuk Bandaro. Setelah beliau meninggal, digantikan oleh Tuanku Imam Bonjol. Dalam melakukan perlawanan terhadap kaum adat yang dibantu tentara Belanda, Tuanku Imam Bonjol membuat strategi perang gerilya, sehingga berhasil mengacaukan pasukan Belanda. Karena kewalahan, Belanda meminta untuk berunding dan melakukan gencatan senjata pada tahun 1825. Pada saat terjadi gencatan senjata, pasukan Belanda dikirim ke Jawa untuk membantu menghadapi Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Setelah memenangkan Perang Jawa, pasukan Belanda ditarik ke Sumatera Barat untuk melawan kaum Paderi dan menguasai wilayah Sumatera Barat. Dengan jumlah pasukan Belanda yang meningkat pesat, maka terjadi pertempuran hebat di daerah Agam pada tahun 1833. Dalam pertempuran tersebut, Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap Belanda pada tanggal 25 Oktober 1837. Kemudian, Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, dipindahkan ke Ambon, dan terakhir dipindahkan ke Manado. Beliau wafat pada tahun 1864 dan dimakamkan di Kampung Pineleng dekat kota Manado. Nah, adik-adik, berikut ini adalah beberapa pertanyaan diskusinya. Pertama, apa yang memicu terjadinya Perang Paderi? Yang memicu Perang Paderi adalah kaum adat yang meminta bantuan kepada para tentara Belanda. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan pasukan Paderi membuat Belanda kewalahan? Karena pasukan Paderi menggunakan strategi perang yaitu perang gerilya. Ketiga, mengapa setelah Perang Jawa, pasukan Tuanku Imam Bonjol mengalami kekalahan melawan tentara Belanda? Karena setelah Perang Jawa, para Belanda mengirim pasukan untuk melawan pasukan Tuanku Imam Bonjol, sehingga pasukan Tuan Imam Bonjol kalah dari segi jumlah pasukan. Kemudian pertanyaan keempat, apa manfaat yang bisa diambil dari kejadian di atas? Nah, adik-adik, jawaban kalian bervariasi ya. Mari mencari tahu. Pada masa penjajahan, kehidupan rakyat Indonesia sangat menderita. Rakyat Indonesia mengalami beragam penderitaan dan ingin terbebas dari penindasan dan penjajahan, yakni dengan melakukan berbagai perlawanan. Cara yang dilakukan rakyat Indonesia masih mengatasnamakan daerahnya masing-masing, sehingga belum ada rasa persatuan dan kesatuan atas nama bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan gagalnya bangsa Indonesia mengusir para penjajah. Dengan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Munculnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Apakah masa pergerakan nasional mampu mengusir penjajah? Bagaimana cara pergerakan nasional melakukan perlawanan dengan para penjajah? Mari kita cari tahu dengan membaca teks di bawah ini. Masa pergerakan nasional. Pada masa awal pergerakan, lahirlah organisasi-organisasi pergerakan, seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Indis Partij. Selanjutnya, organisasi pergerakan berkembang masa awal radikal yang menghasilkan organisasi, seperti Perhimpunan Indonesia atau PI dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Masa selanjutnya yaitu masa moderat, dengan bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Beberapa organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, Majelis Islam Al-Ala Indonesia atau MIAI, Persatuan Pemuda Kristen, Persatuan Pemuda Katolik, dan masih banyak organisasi lainnya.
Ada beberapa faktor penyebab lahirnya pergerakan nasional tersebut, yaitu 1. Sejarah kejayaan kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. 2. Penderitaan rakyat akibat penjajahan. 3. Lahirnya golongan terpelajar dan cendekiawan. 4. Masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. 5. Kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti Filipina dan India. Dengan adanya pergerakan nasional ini, akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dari hasil Kongres Pemuda. Selain itu, lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman diperdengarkan dan dipublikasikan pertama kali pada surat kabar Sinpo dengan mencantumkan teks bahwa lagu itu merupakan lagu kebangsaan. Berikut ini adalah isi dari teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lalu, apa yang terjadi setelah Belanda menjajah Indonesia? Apakah perjuangan para pahlawan tersebut berhasil mengusir para penjajah Belanda? Mari kita cari tahu dengan membaca teks di bawah ini. Kedatangan penjajahan Jepang. Pada tanggal 8 Desember tahun 1941, pasukan Jepang berhasil menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika yang berada di Pearl Harbor, Hawaii. Terjadi Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Dalam waktu singkat, Jepang bisa menyerbu dan menduduki Filipina, Myanmar, Malaya, Singapura, dan termasuk Indonesia. Pada tanggal 1 Maret tahun 1942, pasukan Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa dan 4 hari kemudian berhasil menguasai Batavia atau yang sekarang adalah Jakarta. Selanjutnya, pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Angkatan Perang Sekutu menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sebenarnya, alasan Jepang menduduki Indonesia karena Indonesia kaya akan bahan mentah, seperti minyak bumi dan batu bara. Selain itu, wilayah Indonesia juga banyak produksi pertanian yang dibutuhkan tentara Jepang. Jumlah rakyat Indonesia yang banyak dimanfaatkan Jepang untuk membantu perang. Mereka disebut dengan Romusa. Walaupun Jepang hanya menjajah Indonesia selama 3,5 tahun, namun kekejamannya melebihi penjajah sebelumnya. Siksaan yang diderita bangsa Indonesia terus ditunjukkan baik secara ekonomi maupun siksaan secara militerisme lainnya. Pada pertengahan tahun 1945, dilihat sebagai akhir pendudukan tentara Jepang sampai akhirnya terbentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Persidangan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pun terus berlangsung meskipun bangsa Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Jepang. Jepang berjanji akan memberikan hadiah kemerdekaan di akhir sidang BPUPKI. Setelah itu, dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terdiri atas berbagai wakil dari wilayah luar Jawa dan beberapa mantan anggota BPUPKI. Namun, sebelum PPKI melakukan sidang pertamanya, bom atom telah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki dan membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Hal ini tentunya berpengaruh kepada janji kemerdekaan yang diberikan untuk Indonesia. Peristiwa bom atom itu menjadi peristiwa pembuka jalan kemerdekaan Indonesia untuk meraih hak kemerdekaan dengan usaha bangsa sendiri. Mari kita lakukan bersama. Berikut ini adalah kita akan membuat lini masa cerita tentang Indonesia. Berkumpullah kembali bersama kelompokmu. Siapkan karton lini masa pada kegiatan sebelumnya dan alat mewarnai untuk kegiatan ini. Perhatikan instruksi berikut sebelum memulai.
1. Sama seperti kegiatan sebelumnya, kita akan melanjutkan karton lini masa dengan kisah-kisah yang sudah kalian baca. 2. Bagilah tugas dalam kelompok untuk membuat kartu informasi mengenai Perang Diponegoro, Perang Paderi, peristiwa pergerakan nasional, serta kedatangan penjajah Jepang. 3. Tuliskan informasi penting yang terdapat di kisah tersebut pada waktu yang sudah disiapkan guru kalian. 4. Tempelkan kartu tersebut pada karton lini masa, sesuaikan penempelan kartu dengan urutan waktu terjadinya. Nomor 5. Guru kalian akan memandu untuk kegiatan diskusi. Mari refleksikan. Nah, adik-adik, mari kita jawab beberapa pertanyaan refleksi berikut ini. Pertama, apa yang sudah dilakukan para pejuang untuk mengusir para penjajah? 2. Sikap apa yang bisa kalian teladani dari Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan pahlawan nasional lainnya? 3. Apa manfaat yang bisa didapatkan dari mengetahui perjuangan dalam melawan penjajah ini? 4. Apakah menurut kalian para pahlawan ini sudah dihormati dan dihargai? Mengapa? 5. Apa upaya yang bisa kalian lakukan untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan saat ini? Mari kita jawab pertanyaan pertama. Apa yang sudah dilakukan para pejuang untuk mengusir para penjajah? Yang dilakukan para pejuang adalah melakukan perlawanan dengan peperangan dan juga perundingan. Kemudian nomor 2. Sikap apa yang bisa kalian teladani dari Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan pahlawan nasional lainnya? Nah, adik-adik, jawaban kalian boleh bervariasi ya. Bisa karena kegigihannya, bisa karena pantang menyerah, kemudian karena memiliki nasionalisme yang tinggi, dan sebagainya. 3. Apa manfaat yang bisa didapatkan dari mengetahui perjuangan dalam melawan penjajah ini? Nah, jawaban kalian boleh bervariasi adik-adik. Bisa menjadi contoh dan teladan yang baik untuk semangat belajar, karena kemerdekaan Indonesia diperoleh dari perjuangan pahlawan, maka menjadi tugas pribadi untuk menjaganya, dan sebagainya. Kemudian, pertanyaan keempat. Apakah menurut kalian para pahlawan ini sudah dihormati dan dihargai? Mengapa? Nah, jawaban adik-adik boleh bervariasi ya, beragam. Untuk menghormati jasa para pahlawan, nama beliau diabadikan sebagai nama jalan. Keluarga para pahlawan kemerdekaan diberikan penghargaan oleh pemerintah. Dibuatkan tempat peristirahatan khusus, yakni Taman Makam Pahlawan, dan sebagainya. 5. Apa upaya yang bisa kalian lakukan untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan saat ini? Jawaban adik-adik boleh bervariasi ya. Bisa belajar dengan sungguh-sungguh, mencintai produk dalam negeri, dan sebagainya. Nah, adik-adik, mari kita belajar lebih lanjut mengenai perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Masyarakat Indonesia sudah mengalami masa penjajahan dan penindasan dari bangsa-bangsa Eropa dan Jepang. Pada mulanya, perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia bersifat kedaerahan dan hanya membela wilayah atau daerah tempat mereka tinggal. Akan tetapi, pada tahun 1908, mulai berdiri organisasi modern pertama yang bernama Budi Utomo. Setelah itu, lahirlah organisasi nasionalisme lain, seperti Sarekat Dagang Islam, Indis Partij, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan sebagainya. Organisasi-organisasi ini lebih menjunjung persatuan dan kesatuan Indonesia. Sampai pada akhirnya, organisasi-organisasi tersebut mencetuskan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa bersejarah ini menjadi pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia untuk mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai perlawanan terhadap bangsa Eropa dan Jepang yang melakukan penjajahan. Berikut adalah tabel berbagai karakteristik perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa dan Jepang. Nah, ini adik-adik, kita mulai dari yang pertama adalah sifat dari perjuangannya. Pada masa penjajahan bangsa Eropa, sifat perjuangan kita masih bersifat kedaerahan, belum sepenuhnya bersatu dan perjuangan masih atas nama daerah masing-masing. Pada saat penjajahan Jepang, sudah menanamkan konsep persatuan dan kesatuan.
Kemudian yang kedua, bentuk perjuangan. Pada masa penjajahan bangsa Eropa, bentuk perjuangan kita yaitu menggunakan peperangan fisik. Pada penjajahan Jepang, bentuk perjuangan kita yaitu mengandalkan kecerdasan dengan menggunakan organisasi-organisasi buatan Jepang untuk mengorbankan cita-cita kemerdekaan dan mempersiapkan kemerdekaan. Ketiga, dari segi hasil perjuangan. Pada masa penjajahan bangsa Eropa, pihak Indonesia hampir selalu mengakhiri dengan kekalahan. Namun pada masa penjajahan Jepang, berhasil mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk merdeka. Nah, adik-adik, kita memilih tantangan, yaitu pahlawan dari daerahku. Coba carilah informasi mengenai salah satu pahlawan yang dimakamkan di daerah tempat kalian, atau pahlawan yang berasal dari daerah kalian. Kalian bisa mencari melalui buku, internet, atau wawancara. Atau bisa juga langsung bertanya kepada guru kalian ya. Tulis apa yang kalian dapatkan di buku tugas. Jika sudah, berbagilah informasi yang didapatkan kepada teman dan guru kalian di sekolah. Selamat mencoba. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri pelajaran, yuk kita perhatikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, Perang Diponegoro dan Perang Paderi merupakan salah satu contoh dari bentuk perlawanan kedaerahan rakyat Indonesia terhadap para penjajah. Kedua, perlawanan kedaerahan belum memicu persatuan dan kesatuan seluruh Indonesia, sehingga menyebabkan gagalnya perjuangan melawan Belanda. Tiga, kaum terpelajar menggunakan strategi modern, yaitu melakukan kekuatan organisasi yang menjadi awal masa pergerakan nasional. Keempat, peristiwa Sumpah Pemuda merupakan janji pemuda-pemuda Indonesia untuk bersatu, berjuang, menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-temannya yang lain. Thanks for watching, see you next time, dan sampai jumpa kembali.